Baiklah, kita ketemu lagi pada pertemuan minggu ketiga ya untuk mata kuliah ekonometrika. Nah, saya akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Ya. Saya ambil contoh ya. Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, saya terangkan dulu untuk contoh 4 ini. Jadi di sini ada data tentang penjualan produk rice cooker. Ya. Dari PT Maspion Group dengan variabel responnya adalah volume penjualan rice cooker dalam ratusan unit Y. Dengan ketiga variabel prediktornya adalah jumlah penduduk dalam ribuan, yaitu X2, pendapatan per kapita dalam jutaan, yaitu X3, dan penetrasi pasar dalam persen, X4. Ya. Ini datanya sebagai berikut. Ini datanya ini saya potong aja. Nanti data lengkapnya saya kirimkan melalui aula ya. Di materinya nanti lengkap, Anda bisa dicoba nanti untuk dicek langsung ya dengan Minitab. Nah, dari data ini saya ingin coba analisis ya. Kalau memang terjadi multikolonialitas, dampaknya bagaimana nanti ya. Ini akan saya terangkan di sini. Ini adalah hasil ringkasan ya. Jadi ini maksudnya, tabel ini saya jelaskan dulu. Misalkan saya memodelkan regresi Y terhadap X2 saja. Jadi yang variabel prediktor yang masuk hanya X2. Ternyata kita peroleh beta 2 topinya 0,07977. Ya, beta 3 topi enggak ada ya, karena yang masuk hanya variabel X2. Simpangan baku dari beta 2 topi ketemu 0,09325. Secara sama saya meregresikan Y terhadap X3 saja. Beta 3 topinya ketemu ini, simpangan bakunya ketemu itu. Nah, pada saat saya memasukkan variabel berikutnya yaitu X3, di mana di dalamnya sudah ada X2, berarti sama saja saya mulai meregresikan Y terhadap X2 dan X3. Ya, saya meregresikan Y terhadap X2 dan X3. Apa yang terjadi? Yang awalnya tandanya positif, ini sesuai yang diinginkan kan? Ya, ini sesuai yang diinginkan. Kenapa? Coba logikanya, kalau jumlah penduduknya bertambah, berarti harapan kita apa? Jumlah rice cookernya juga ikut meningkat, seiring dengan naiknya jumlah penduduk. Jadi harapannya beta 2 itu adalah positif. Nah, ketika memasukkan X2 saja cocok. Pada saat saya nambahkan X3 langsung berubah tanda. X3-nya menjadi beta 2 topinya jadi negatif. Yang awalnya positif berubah jadi negatif. Nah, ini adalah indikasi adanya multikolonialitas yang kuat antara X2 dan X3. Nah, gitu ya. Jadi ketika nambahkan X3, koefisiennya beta 2 topi berubah menjadi minus. Nah, ini yang mengindikasikan tuh di sini. Nah, pengaruh terhadap koefisien regresi. Ya. Tetapi untuk beta 3 topi tidak berubah, tetap mendukung. Nah, di beta 2 topinya tidak mendukung, ya, karena negatif. Ya. Ini menandakan adanya hubungan yang kuat antara X2 dan X3. Nah, coba saya peragakan di sini. Ini datanya. Coba ini saya hapus dulu. Ya, saya hapus dulu. Biar enggak banyak yang muncul di situ. Ini datanya. Ada 20 pengamatan, jadi penelitiannya di 20 kota surveinya ya. Ini datanya X2, X3, X4 ini Y. Ya. Pertama saya coba masukkan dulu X2. Start, regresi, pilih Fit Regression Model. Saya masukkan di sini adalah responnya Y. Nah, ini yang saya masukkan adalah X2 saja. Ya kan? Modelnya, oke, hanya satu variabel yang ditambahkan, itu namanya X2, dan memasukkan apa? Include konstanta atau intercept-nya, harus masuk ini. Oke, option-nya tanpa bobot dan tanpa transformasi variabel. Oke, coding nggak perlu, step wise-nya nggak perlu, graph-nya nggak perlu, pakai regular. Result-nya
Oke, saya tampilkan analisis variannya, saya tampilkan persamaan regresinya juga tampil. Oke. Nah, storage-nya ya kita nggak perlu nyimpan, kita hanya butuh ANAVA-nya tadi ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari hasilnya, ya, ternyata kita peroleh hasil X2, variabelnya adalah X2, beta 2 topinya 0,0798. Ya kan? Sesuai, ini 0,0798. Ini kalau dibulatkan kan 0,0798, ya kan? Ini koefisiennya dengan simpangan bakunya 0,0932. Ya. 0,0932. Nah, itu ini diambil sampai berapa ini? 5 desimal, kalau tadi hanya 4 desimal. Oke ya. Sekarang saya regresikan terhadap X3. Start. Weighted. Nah, ini Y-nya tetap, ini saya ganti X3. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, ini yang terhadap X3. Ternyata beta 3 topinya 0,1592. 0,1592, ya kan? Simpangan bakunya 0,08478. Ya. 0,08478 saya bulatkan jadi 8. Ya kan? Nah, ini hasilnya ya. Nah, dan lihat ini VIF-nya kecil, ya, benar-benar nggak ada apa namanya, nggak ada korelasi, ya. VIF-nya kecil ini. Nah, kalau sudah, baru saya coba meregresikan terhadap dua variabel. Nah, yang saya masukkan di sini ada X2, kemudian ada X3. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, harapan kita adalah beta 2 topinya tadi apa? Positif, ternyata berubah jadi negatif. Ya kan? Dan simpangan bakunya jadi membesar, 0,202. Demikian juga untuk simpangan bakunya X3, membesar juga. Nah, ini ciri adanya multikolineritas. Ya kan? Nah, dari hasil ini saya bisa jelaskan, saya ringkas tabelnya begini. Jadi yang koefisiennya sudah saya jelaskan tadi, pengaruhnya terhadap koefisien, dia berubah tanda. Ya. Sekarang kita lihat pengaruhnya terhadap koefisien determinasi parsial. Nah, ini JKR X2 ini ya saya peroleh dari meregresikan Y terhadap X2. Kita lihat JKR-nya ketemu 3,147. Tadi sudah kan? Nah ini. Nah, regresi Y terhadap X2. Nah ini ya, Y terhadap X2. Ya kan? JKR-nya bisa dilihat di apa namanya? ANAVA. Nah, ini ANAVA-nya, ini mengeluarkan lag of it juga. Nah, kalau tampilan di Minitab 17 seperti ini, beda dengan 16. 16 langsung jadi 1, ini dipecah lagi, ada lag of it. Jadi yang kita lihat ini, regresi derajat bebasnya 1, karena hanya memuat 2 parameter kan, dikurangi 1 jadi 1. Ya, untuk derajat bebasnya X2 1, nah ini, jumlah kuadrat, lah ini 3,147. Nah, ini namanya jumlah kuadrat regresi, lihat di sini. 3,147. Ini namanya sum of square regresi. Ini berarti kalau kita tulis JKR dari X2, kan regresinya hanya memuat X2. JKR X2 3,147. Ya, begitu. Ya, 3,147. JKR X3 secara sama nanti diperoleh. Ya, JKG-nya juga diperoleh ya. Jumlah kuadrat totalnya 80,550. Ya. Itu bisa dilihat di sini. Nah, 80,550 ini. Kalau sudah ketemu JKT, ketemu JKR, maka dapat JKG. Ini JKG-nya. 77,403. Ini kalau kita baca di Minitab 17 seperti ini tampilannya.
Bukan mengelompok tersendiri, regresi, error total. Tapi ditambahi errornya ini terpecah menjadi dua. Ada uji ketidakpasan model dan galat murni. Ya, tambahannya ini aja. Anafanya itu ya. Oke, sudah dapat ya. Nah, sekarang secara sama regresikan terhadap X3 nanti akan keluar hasil yang sama. Nah, yang terhadap X3 tadi, nah ini X3 ya. Nah ini, ternyata jumlah kuadrat regresi, jadi JKR X3-nya 13,2. Ya. Ini totalnya sama 80,550. Sehingga JKG X3-nya ketemu 67,35. Ya, gitu ya. Nah, JKG X3 67,35. Kalau di Minitab 16 sampai 3 desimal, di Minitab 17 hanya 2 desimal. Ya. Ada kelebihan dan kekurangannya untuk masing-masing software. Ya. Nah, ini cara mendapatkan ini. Baru kita hitung jumlah kuadrat ekstra. Variabel ekstranya adalah X2, di mana di dalam model sudah ada X3. Rumus untuk menghitung jumlah kuadrat regresi ekstra ini ada dua cara. Bisa menggunakan rumus JKR, bisa menggunakan rumus JKG. Terserah Anda pilih yang mana. Ini saya pakai rumus JKR, berarti JKR-nya X2 dan X3 dikurangi JKR-nya X3. Data ini sudah ada di sini. Ya. JKR X2, X3 itu bisa dilihat di outputnya. JKR X2, X3 kita lihat di sini. Tadi sudah saya regresikan terhadap X2 dan X3. Nah ini, X2 dan X3. JKR-nya ketemu 30,36. Untuk Minitab versi 17 hanya dibulatkan 2 desimal, 30,36. Kalau saya pakai versi 16, 3 desimal, 30,361. Yang pakai versi 16 saya. Dikurangi JKR X3. Ya, JKR-nya X3 tadi adalah 13,197 ketemu ini. Sekarang saya regresikan Y terhadap semua variabel prediktor, yaitu X2, X3, X4, ternyata koefisien determinasinya tinggi. Tetapi koefisien determinasi parsialnya termasuk rendah. Ya. Apalagi ini di bawah 30% ya, ini hanya 25,5%. Nah ini indikasi adanya multikoliniaritas antara X2 dan X3. Jumlah koefisien determinasinya tinggi, tapi koefisien determinasi parsialnya rendah. Ini membacanya adalah koefisien determinasi parsial ya antara Y dengan X2, di mana X3 sudah ada dalam model. Ya, rendah ya. Sementara koefisien determinasi tinggi, 98,3%. Bisa kita cek di sini, start, regresi, Y, tambahkan X4 di sini. Ya gitu ya. Oke. Ya ini. Koefisien determinasinya loh ini, 98,3% ini. Tapi koefisien determinasi parsialnya rendah. Ini mengindikasikan adanya multikoliniaritas antara X2 dan X3. Ya, antara X2 dan X3. Nah, ini alasan yang kedua. Sekarang yang berikutnya. Perhatikan untuk koefisien regresi beta 2 topi dan beta 3 topi. Ketepatannya berkurang. Untuk mengukur ketepatannya ini pakai simpangan baku. Nah, coba sekarang saya kembali ke sini. Beta 2 topi. Ketika saya meregresikan Y terhadap X2, ya nggak ada X3 di sini, simpangan bakunya 0,09325. Bayangkan ya. Ketika saya nambahkan X3 ke dalam model, berarti sekarang ada X2, X3, ternyata simpangan baku beta 2 topi naik drastis menjadi 0,2. Mungkin kalau Anda lihat di sini naiknya berapa persen, belum kelihatan kan? Naiknya itu sudah 100% lebih. Coba, ini 0,2022 kurangi 0,09325. Ya toh? Kemudian bagi dengan asalnya 0,09325 kalikan 100%. Itu kalau Anda hitung ya, coba kita hitung dengan kalkulator aja. Ya. Nah, itu hasilnya nanti ini
ketemu 116,8%. Jadi dari mana angka itu? Dari ini. Ini dikurangi itu, kan kenaikannya kan? Ini kurang itu. Ya, dibagi itu, simbangan baku asalnya, dikali 100%. Nanti ketemu 116,83%. 84% kalau dibulatkan. Ya. Bayangkan naiknya di atas 100%. Secara sama untuk simbangan baku beta 3 topi. Awalnya 0,08478 naik menjadi 0,1971. Berapa persen kenaikannya? Ini kurang itu, dibagi itu, kali 100%. Yang jelas di atas 100% juga. Nah itu ya, pengaruhnya terjadi perubahan drastis pada simbangan baku. Makin tinggi simbangan bakunya makin tidak teliti. Makin kecil makin baik. Ya kan? Itu kaitannya dengan signifikansi juga. Ya. Oke, itu penjelasan yang ini sudah. Sekarang pengaruhnya terhadap uji individu. Nah, otomatis ya. Nah, lihat. Untuk beta 2 topi, tandanya yang awalnya positif, nanti akan berubah jadi negatif. Gitu. Dan lihat signifikansinya juga bisa dilihat. Ini kalau sini ya. Ketika saya memasukkan X2 dan X3, beta 2 topinya berubah jadi negatif, gitu. Simpangan bakunya naik, maka T rasionya apa? Ini dibagi itu. Untuk uji apa? Uji T, ya kan? Ini bagi itu. Ya. Sedangkan untuk menguji X3-nya berarti apa? Ini dibagi itu. Itu T rasionya. Nah, ini cenderung apa? Makin besar simpangan baku, nilainya cenderung mengecil. Berarti menjadi enggak signifikan. Bisa jadi X2, X3-nya jadi enggak signifikan. Ya. Nah, untuk contoh kasus ini, ya kita mendapatkan data yang benar-benar memenuhi asumsi multikoliniaritas ini juga enggak gampang ya. Ini saya coba, ini kan data real ya. Lihat, ketika saya memasukkan X2, X3, X4, nilai FIF-nya sangat tinggi. Nah, ini terjadi apa? Multikoliniaritas, ya kan? Yang serius. Baik X2, X3, di atas 100, terus X4-nya juga di atas 10, jadi terjadi multikolinitas yang serius. Tapi yang benar-benar berkorelasi kuat itu X2 sama X3. Bisa Anda cek melalui matrik korelasi. Nah, ya kan? Tapi dengan X4 enggak, karena turunnya drastis. Ya, kita lihat aja. Start, basics, korelasi, masukkan X2, X3, X4. Oke. Nah, lihat ini. Korelasi X2 dengan X3 sangat besar, 0,924. Tetapi dengan X4 dia rendah, 0,452. X2 dengan X4. X3 dengan X4 juga rendah. Malah paling rendah ini, 0,085. Ya gitu ya. Jadi ini sebagai alat untuk deteksi juga ini, materi korelasi ini penting ya. Yang paling kuat di X2, X3. Nah ini yang menyebabkan hasil regresi kita itu FIF-nya sangat besar tadi. Ya, FIF-nya sangat besar. Nah ini FIF-nya, lihat ini, besar. Ya. Nah itu. Ya ini pengaruhnya terhadap koefisien regresi ya. Ya. Jadi terhadap uji individu itu biasanya menjadi tidak signifikan. Tapi untuk contoh data real ini data ini kan menggambarkan sebenarnya ini, bukan data rekayasa. Ya. Di sini sudah saya cek tadi, masih signifikan. Masih signifikan. Tapi FIF-nya besar. Nah, FIF ini penting untuk melihat supaya kita bisa melihat pengaruh parsialnya. Kalau begini belum bisa melihat pengaruh parsial. Jadi nggak boleh saya mengatakan kalau X2-nya naik 1 unit, maka rata-rata rice cooker yang terjual berkurang sebesar ini loh. Kan bertentangan dengan hukum ekonomi. Nggak boleh mengatakan seperti itu.
Kenapa? Karena ada multikolinialitas yang serius antara X2 dan X3. Jadi nggak boleh dipisah seperti itu. Nah ini diinterpretasi kita jadi bermasalah kalau VIF-nya sangat besar gini ya. Oke, itu tadi penjelasannya. Sekarang kita masuk ke ini. Nah, yang tadi hasil olahan dengan Minitab sudah saya tampilkan kan? Nah, ini kalau kita tampilkan lagi di sini. Model regresi di contoh 5 tadi untuk data volume penjualan rice cooker, hasil pemodelan regresi yang melibatkan X2, X3 dan X4 seperti ini. Di sini VIF-nya sangat tinggi di X2 dan X3. R kuadratnya juga sangat tinggi. Gitu. Tetapi semua variabel prediktornya masih signifikan. Dalam hal ini itu masih signifikan. Gitu. Nah, tapi apa akibatnya? Kita tidak bisa menginterpretasikan secara parsial. Karena multikolinitasnya sangat serius. Nah, nanti ada tindakan remedial yang akan saya terangkan nanti. Bagaimana cara mengatasi kalau terjadi kasus multikolinitas yang serius seperti ini. Nah, salah satu caranya bisa melakukan transformasi variabel X2-nya nanti dijadikan di center. Menjadi X2 min X bar 2, X3-nya nanti menjadi X3 min X bar 3, X4-nya X4 min X bar 4. Itu salah satu caranya ya, dengan menggunakan regresi polinom yang sudah saya terangkan di regresi terapan. Nanti bisa kita peragakan ya. Jadi yang korelasinya tinggi nanti akan menjadi turun drastis. Nanti saya peragakan dengan Minitab ya. Biar lebih percaya gitu ya. Nah, ini R kuadrat tinggi, VIF-nya juga besar. Masing-masing lebih besar dari 10. Ini berarti ada multikolinitas yang serius ya. Nah, sekarang lihat contoh 6 ini. Saya punya data lagi. Ya, pengeluaran konsumsi dalam puluh ribuan rupiah. Puluh ribuan ya. Dipengaruhi oleh pendapatan dalam puluh ribuan X2 dan kekayaan dalam jutaan rupiah. Nah, kita tahu antara pendapatan dan kekayaan ini korelasinya kuat. Ya. Kuat korelasinya. Setelah saya regresikan, Y terhadap X2 dan X3, tampak hasilnya ini, lihat. VIF-nya sangat besar, loh, 482. Ya. Kenapa nilainya ini sama? Ada yang bisa jawab enggak? Kenapa VIF-nya sama? X2 dengan X3. Karena variabel prediktornya cuma 2. Kalau saya menghitung VIF-nya X2, berarti saya harus meregresikan dulu X2 terhadap X3. Nanti dapat R kuadrat kan, koefisien determinasi. Nah, dari koefisien determinasi itu saya hitung 1 dibagi 1 min koefisien determinasi. Itulah VIF-nya. Nah, sekarang kalau VIF-nya X3 kan berarti dibalik, regresinya X3 terhadap X2 kan sama itu. Nah, R kuadratnya juga otomatis sama. Wong datanya cuma X2, X3. Akibatnya VIF-nya sama. Ya. R kuadratnya tinggi, 96,4%. Ya. Nah, ini sangat mendukung datanya. Lihat ini, P-value-nya masing-masing tidak signifikan. Lebih dari 5%. Ya kan? T-nya rendah loh. Kalau di bawah 2 ini sudah jelas nggak signifikan. Kalau 2,5 ke atas itu masih ada kecenderungan signifikan. Ya. Ini ya seperti itu. Jadi nggak ada yang signifikan. Ya, X2, X3, R kuadrat tinggi. Lah ini datanya ideal sekali nih, benar-benar mendukung. Ya. Kadang-kadang apa, VIF-nya tinggi tapi ininya signifikan. Contohnya data rice cooker tadi. Ya. Nah itu kendala-kendala yang muncul dalam menganalisis multikolinitas. Ya kan? Oke. Nah, R kuadrat adjusted-nya mana? Ini 95,3%. Di mana cara memperoleh ini? Ya lihat rumusnya di regresi terapan. R kuadrat jas itu rumusnya 1 dikurangi jumlah kuadrat galat per derajat bebas dibagi jumlah kuadrat total per derajat bebas. Nanti ketemu 95,3%. Ya, gitu ya. Asalnya dari situ. Ya, sudah ini sudah selesai.
Sekarang kita coba cek. Kalau tadi terjadi multikorenitas yang serius, saya ingin coba pengaruhnya X2, yaitu apa? Pendapatan terhadap konsumsi. Berarti kita ingin menguji ini kan? Beta 2-nya 0, lawannya tidak 0. Untuk alfa 5%, daerah kritisnya tolak H0 jika nilai mutlak T lebih dari ini. Dari mana angka 2,365 ini? Nah, coba kembali ke regresi terapan lagi. Siapa yang tahu dari mana asalnya ini? Uji individu ini. Dari T, alfa per 2, alfanya tadi 5%, jadi 2,5% kan. Derajat bebasnya N kurangi P. Ingat, regresinya ini terhadap X2, X3, X4. Berarti parameternya ada 4. Karena ada intercept kan. N-nya tadi 20. Dikurangi 4 jadi 16. Nanti ketemu sekian. T 0,025, derajat bebasnya 16. Jadi nanti lihat barisnya 16, kolomnya lihat 0,025. Nanti ketemu 2,365. Yaitu daerah kritis. Ya. Sedangkan T hitung kita, saya langsung ambil dari sini. Nah, T hitungnya untuk X2 ketemu 1,14. Dari mana angka ini? Dari ini dibagi itu, ya kan? Lihat, T hitung 1,14, berarti di luar daerah kritis kan? 1,14 di luar ini, berarti masuk daerah putih atau daerah terang. Keputusannya menerima H0. Berarti tidak ada pengaruh X2 terhadap Y. Jadi kalau menjawab secara teoritis harus begini, Anda nggak boleh menggunakan ini nggak boleh. Ya, jawabnya harus seperti itu. Nah, ini kan saya peragakan dengan komputer aja bedanya. Kalau Anda jawab di kelas, harusnya seperti ini. Nanti kalau jawab ujian begini ya. Yang saya nilai ini bukan ini loh ya. Ya gitu ya. Karena mengerjakannya pakai alat bantu kalkulator nanti ya. Sekarang secara sama untuk X3 tidak mempengaruhi Y ya, sama. Sekarang uji secara serentaknya, loh, ya kan? Jawabnya seperti ini. Beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. H1 paling sedikit ada 1 beta C yang tidak 0. Apa daerah kritis untuk alfa 5%? F lebih besar F alfa. Nah, ini pakai F alfa. Derajat bebasnya untuk pembilang 2 ya, 2. Ini dari N min derajat bebas regresi, yaitu banyaknya parameter kurangi 1. Parameternya kan 3. Karena regresinya melibatkan X2 dan X3. Ya kan? Ya, ini derajat bebas galat, N min P ini. Nah, N min P. Ya. Anda lihat N-nya adalah 10 kan? Ini kan ada 10 pengamatan ini. 10 pengamatan. Ya. Nah, dikurangi P. P-nya tadi adalah 3. Tadi ketemu 7. Nah, jadi memperoleh 4,74 itu dari F 5%, derajat bebas pembilang 2, penyebut 7. Ya. Nanti masuk komponen penilaian ini ya. Jadi kalau Anda ngerjakan seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah baru kita dapatkan tabel ANAVA-nya. Jadi Anda ngitung dulu jumlah kuadrat regresi, jumlah kuadrat total, baru dapat jumlah kuadrat galat. Ya kan? Hasilnya nanti ketemu 92,4. Berarti ini benar-benar memenuhi daerah kritis. Keputusan kita menolak H0 berarti signifikan. Jadi uji secara serentak signifikan, tapi secara individu nggak ada yang signifikan. Loh, berarti ini benar-benar ideal menggambarkan akibat dari multikolineritas tadi. Nah, datanya sangat mendukung ya. Jarang kita menemukan seperti ini itu ya jarang ya. Harus sabar mendapatkan data yang benar-benar ideal gitu ya. Nah, kemudian analisis selanjutnya saya ingin cek faktanya. Apa benar sih X3 itu berhubungan erat dengan X2? Saya coba regresikan. Ternyata X3 kalau kekayaan saya regresikan dengan pendapatan, ternyata sangat valid modelnya. Lihat ini, R kuadratnya hampir 1 atau hampir 100%. Sangat valid. Ini menunjukkan ada korelasi kuat antara pendapatan dan kekayaan. Ya, gitu ya. Nah ini sudah.
Sekarang kita masuk ke tindakan remedial. Ya. Jadi nanti kalau Anda dikasih tugas, Anda sudah dapat datanya, gitu, sumbernya terserah Anda ngambil dari mana. Yang penting usahakan data itu berhubungan dengan waktu ya. Datanya time series. Kenapa demikian? Karena data itu nanti bisa Anda Anda olah selain multikolinialitas juga apa? Penyimpangan asumsi galat. Yaitu ada heteroskedasisitas, kemudian ada apa lagi? Otokorelasi dalam galat. Nah, jadi bisa untuk data yang sama tadi bisa dianalisis multikolinialitasnya, heteroskedasisitasnya, dan otokorelasinya. Jadi sekali jalan. Ya. Jadi nggak perlu cari data lagi. Ya. Nah ini saya serahkan untuk tugasnya nanti datanya Anda cari ya mulai sekarang mau diupayakan untuk mencari ya. Ya sama tahun-tahun lalu juga tugasnya seperti itu. Cari supaya Anda punya pengalaman menggali data. Untuk latihan kalau nanti Anda mau menulis proposal skripsi kan datanya harus nyari dulu. Ya. Datanya setelah didapat baru diolah, oke hasilnya sudah valid baru nyusun proposal. Seperti itu prosesnya. Nah ini siapa tahu data yang Anda peroleh nanti bisa dipakai untuk proposal, bisa itu. Tapi yang berhubungan dengan data ekonomi sosial tentunya ya. Nah ini ya kaitannya dengan ekonometrik ya. Nah itulah. Sekarang saya masuk ke tindakan remedial. Ada beberapa aturan untuk mengatasi multikolonialitas. Berhasil tidaknya bergantung pada keseriusan kita. Ya. Ya. Sekarang kalau ada informasi, misalkan modelnya ini ya, Y dipengaruhi oleh X2 dan X3, parameternya ada 3 ini ya, variabel prediktornya ada 2. Seandainya ada informasi bahwa beta 2 dengan beta 3 itu ada hubungan yang pasti. Nah, saya misalkan hubungannya seperti ini. Beta 2, beta 3 0,1 kali beta 2. Misalkan hubungannya seperti itu. Nah, beta 3 itu 10%-nya dari beta 2. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah gantikan beta 3 dengan 0,1 beta 2 ke dalam model ini. Sehingga saya dapat tulis ini. Ya kan? Nah, kemudian gabungkan XI2 dengan XI3 karena beta 2-nya bisa keluar kan dari model. Beta 2-nya keluar dalam kurung berarti ada XI2 plus 0,1 XI3. Nah, itu saya namai dengan XI. Nah, jadi XI itu menggantikan XI2 ditambah 0,1 kali XI3. Ingat ya, XI2 itu bentuknya vektor, diamati sebanyak N kali. XI3 juga vektor, diamati sebanyak N kali. Ini kalau Anda pakai perintah Minitab, sederhana aja. Let XI sama dengan XI2 ditambah 0,1 star itu kali artinya, XI3. Enter langsung keluar nanti nilai XI-nya. Baru Anda regresikan Y terhadap XI pakai intercept beta 1. Slope-nya beta 2. Ya kan? Nanti akan dapat beta 1 topi dan beta 2 topi. Bagaimana mendapatkan beta 3 topi? Masukkan sini. Kalau beta 2 topi dapat, kan beta 3 topi dapat. Maka model ini sudah bisa diestimasi. Itu aja garis besarnya. Itu kalau ada informasi sebelumnya bahwa hubungan parameternya itu diketahui. Kalau nggak diketahui ya nggak bisa pakai tindakan seperti ini. Ya. Itu maksudnya. Ya. Nah sekarang untuk kasus kedua. Gabungkan data cross section dengan data time series. Ya, karena data cross section itu pengambilannya sewaktu-waktu jadi bebas, nggak mengikuti urutan waktu. Kalau time series mengikuti urutan waktu. Nah itu bedanya. Ini juga mengatasi apa? Multikolinialitas. Ya, menggabungkan dua data ini. Ya. Kalau Anda mengambil data cross section, terus Anda cek, loh korelasinya kok tinggi. Tambahkan data time series. Oh saya dapat data 10 tahun berturut-turut untuk ini, untuk X2, X3 misalkan. Yang awalnya X2, X3 itu diambil data cross section, korelasinya kok tinggi. Setelah saya tambah data time series, ya,
waktunya boleh berurutan kan di situ kalau time series, waktunya jelas berurutan, cross sectionnya tidak, gabung aja. Nanti korelasikan lagi X2 dengan X3 dengan menambah data time series tadi. Maka biasanya makin bertambah datanya, korelasinya makin berkurang. Nah, berarti mengatasi multikolineritas. Kalau nggak percaya, Anda coba bangkitkan 10 pengamatan, korelasinya buat aja tinggi. Ya, pakai bangkitan itu tentunya, ya. Ada tekniknya. Kemudian tambahkan 20 pengamatan untuk masing-masing variabel. Cek lagi korelasinya, pasti korelasinya akan menurun. Nah, dengan cara menambah data time series tadi, ya, itu. Istilahnya menggabungkan, ya. Nah, sekarang ada contoh 7. Ya, modelnya dinyatakan dalam log, ya, ditransformasi menjadi log. Nah, ini namanya model lengkap, ya. Responnya di log, prediktornya juga di log. Apa Y-nya itu? Jumlah mobil yang terjual. X2 itu adalah rata-rata harga mobil. Sedangkan X3 itu apa? Pendapatan masyarakat. Pengamatannya time series, gitu, pakai time series, 15 tahun berturut-turut misalkan. Boleh 15 bulan, ya. Terserah waktunya. Tujuannya adalah ingin menduga elastisitas harga yaitu beta 2 ini. Dan elastisitas pendapatan yaitu beta 3. Bagaimana caranya? Nah, langkah yang dilakukan di ini datanya time series. Ya toh? Ngambil ide begini. Korelasinya yang jelas tinggi awalnya. Ini dengan ini tinggi. Harga mobil, pendapatan masyarakat. Kalau harga mobil naik, otomatis pendapatan masyarakatnya juga naik. Kenapa? Supaya bisa membeli mobil itu. Nah, jadi tanpa disadari ini ada korelasi kuat ini. Ya, terkena multikolineritas. Ya. Nah, kemudian dianalisis dari variabel harga mobil dan pendapatan masyarakat, mana yang lebih bervariasi. Nah, ini idenya. Yang jelas yang lebih bervariasi itu adalah pendapatan masyarakat. Kalau harga mobil mungkin berubahnya dalam hitungan bulan, 3 bulan lagi baru naik. Mungkin 5 bulan lagi baru naik. Atau mungkin tahun depan baru naik. Ya, nggak terlalu bervariasi. Karena pendapatan ini lebih bervariasi, pendapatan masyarakat, maka ini nanti langkah awalnya Anda regresikan dulu, ini terhadap semua. Maka Anda akan dapat beta 1 topi, beta 2 topi, beta 3 topi kan. Lah beta 3 topi ini dipakai acuan membentuk respon baru. Karena ini yang lebih bervariasi, X3-nya ini. Pindahkan ke kiri sehingga nanti Anda dapat variabel respon baru, len YT dikurangi beta 3 topi len X3T. Itu namanya, beri nama aja Y star T. Jadi Y star T itu len YT dikurangi beta 3 topi dikalikan len X3T. Nah, baru regresikan ulang terhadap len X2T. Nanti Anda akan dapatkan beta 1 topi dan beta 2 topi. Nah, beta 3 topinya sudah diperoleh di sini tadi. Ketika pertama meregresikan. Itulah cara kedua, remedial yang kedua. Mengestimasi ini. Kalau terjadi korelasi kuat antar dua variabel ini. Ya. Nah, itu caranya seperti itu. Ya. Itu sudah saya terangkan contoh 7. Ya. Nah, itu idenya seperti itulah. Nanti Anda bisa baca. Nah, yang penting, ya, yang penting di dalam ekonometrika, ya. Ini tadi alasan pertama. Kenapa kita cenderung memasukkan variabel pendapatan ke respon? Alasannya apa? Alasannya lebih bervariasi. Ya. Tentunya itu tadi didasari bahwa harga dan pendapatan ini cenderung berkorelasi tinggi, ya kan? Membentuk multikolineritas yang serius, ya. Untuk keperluan menduga tidak ada masalah karena makin besar multikolineritasnya, makin besar pula R kuadrat. Ya. Ini menurut pendapat pakar ekonometrik, ya. Untuk keperluan menduga tidak masalah, ya, gitu ya. Ya. Tapi
untuk mendapatkan estimatornya, caranya itu yang perlu dipahami caranya. Ya, dari idenya memasukkan pendapatan sebagai variabel respon, pindah ke kiri. Nah, itu idenya ya. Ya, sehingga nanti kita dapatkan hasil seperti ini, garis besarnya. Ya, yang saya ceritakan tuh di sini. Jadi pertama, regresikan len YT terhadap len X2T dan len X3T, nanti Anda dapatkan beta 3T topi. Nah, dari beta 3T topi itu pindahkan ke kiri dapat respon baru. Nah, ini yang saya bilang. Gitu. Berarti tugas Anda sekarang regresikan YT star terhadap len X2T, nanti dapat beta 1 topi dan beta 2 topi kan. Nah, baru beta 3 topinya ini. Itulah caranya. Ya. Ini tindakan berikutnya. Silakan nanti kalau Anda menyelesaikan masalah multikolonialitas bisa menggunakan ide-ide yang ada ini. Ini cara kedua. Jadi tambahkan data time series. Ya. Sekarang bagaimana kalau kita mengeluarkan satu atau lebih variabel prediktor? Nah, ini akan menimbulkan kesalahan spesifikasi. Nah, contohnya ini. Fungsi konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan dan kekayaan. Ini kalau orang ekonomi nggak boleh dilepas ini. Harus tetap ada X2 maupun X3 meskipun terjadi multikolonialitas. Nah, caranya bagaimana untuk mengestimasi ini? Nah, misalkan dia mengeluarkan variabel X3 yang mana VIF-nya paling tinggi. Sehingga dari model ini maka nanti akan tereduksi jadi ini kan. Nah, tetapi, lah ini alasannya, dalam mengeluarkan variabel prediktor dalam model regresi berarti kita melakukan kesalahan spesifikasi. Ya. Jadi seolah-olah apa? X3-nya itu ditampung di dalam galat. Galat. Berarti apa? Galatnya bergantung pada X3. Ini nanti kaitannya dengan heteroskedastisitas. Ya, pokok bahasan berikutnya setelah ini. Nah, jadi mengeluarkan prediktor sama saja memasukkan dia ke dalam galat. Ya, gitu ya. Nah, ini kalau kita estimasi seperti ini. Jadi informasi X3-nya hilang di sini. Ya. Nah, ini tindakan yang ketiga. Ya, boleh kita lakukan. Ya. Nah, sekarang ini penjelasannya ada di sini. Modelnya itu harusnya seperti ini. Ini secara ekonomi atau menurut teori ekonomi. Model yang tepat tuh sesuai teori ekonomi adalah ini. Tetapi dia menggunakan model yang salah. X3 dikeluarkan jadi modelnya hanya begini. Nah, kemudian dia cross check. Apa benar X2 dan X3 itu berkorelasi tinggi, dia cross check, regresikan X3 terhadap X2. Nah, gila, ini cross check namanya. Ternyata hasilnya signifikan. Oh ya, berarti benar memang. X2, X3 ini membentuk multikoliniaritas yang serius. Nah, ini modelnya. Nah, koefisiennya saya namai beta 32. Ini mengukur pengaruh X2 terhadap X3. Beta 32. Kalau beta 12 mengukur pengaruh X2 terhadap Y. Jadi 1 itu seolah-olah indeks untuk Y. Lihat perubahannya ya, antara B12 dengan B32. Ya. Secara teori, ya, metode least square kan masih ingat caranya. B12. Nah, lihat gini, B12. B12. Kalau Anda meregresikan ini namanya model regresi linear sederhana. Maka untuk mendapatkan B12 topi itu sama dengan sigma X2I min X bar 2 dikali YI min Y bar dibagi sigma X2I min X bar 2 kuadrat. Nah, ini yang khusus sederhana ini gampang sekali diingat bentuk notasi sigmanya. Nah, sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, ini estimasinya. Loh, ini kok nggak ada YI min Y bar? Bisa dibuktikan sigma X2I min X bar 2 kali YI min Y bar, nanti itu sama dengan ini. Buktinya pakai notasi sigma aja. Nah, jadi seolah-olah estimatornya jadi estimator linear. Coba kalau yang ini saya namai dengan
WI. Jadi WI-nya itu adalah X2I min X bar 2 dibagi sigma X2I min X bar 2 kuadrat. Berarti saya bisa menulis estimatornya sigma I 1 sampai N WI kali YI. Gitu aja. Nah, kan berarti estimatornya linear. Nah, ini bisa ditunjukkan nanti ekspektasinya beta 12. Berarti nanti ekspektasinya bekerja pada YI. Ya, YI-nya berhubungan erat dengan ini. Nah, ini. Ya. Ini. YI ya. Nah, nanti akan diperoleh hasil seperti ini. Ternyata ekspektasi dari beta 12 ya, itu berhubungan dengan hasil ini. Jadi ada beta 2, beta 3. Jadi YI yang dipakai nanti YI yang ini. Maaf, tadi saya tunjuk lah BI yang ini ya. Gantikan dengan ini ya. Masukkan ke dalam sini. Ini diekspektasi, ini diekspektasi. Jadi nanti ini ganti aja sigma WI dikalikan YI kan. Kalau diekspektasi kan sigma WI kali ekspektasi YI. Ekspektasi YI-nya diganti dengan ini. Nah, nanti akan dapat hasil seperti ini. Nah, berarti apa? Dia bersifat bias. Nah, yang saya bilang menimbulkan bias spesifikasi itu ya maksudnya ini. Kalau saya mengeluarkan variabel X3 sehingga yang diregresikan itu hanya X2, dapat estimatornya ini. Setelah estimatornya ini saya ekspektasi hasilnya tidak sama dengan apa? Beta 2, tidak sama dengan beta 2. Estimatornya ini enggak sama dengan beta 2. Nah, berarti apa? Terjadi bias. Nah, harusnya kan sama dengan beta 2. Tapi masih ada tambahan sesuatu ini. Berarti estimatornya menjadi bias. Kalau kita mengeluarkan variabel prediktor X3. Itu maksudnya ya. Nah, kecuali beta 3-nya 0. Nah, kalau beta 3-nya 0, dia menjadi tak bias. Ya. Maka X3 tidak perlu dimasukkan ke dalam model regresi. Nah, gitu ya. Itu kalau X3 tidak perlu dimasukkan dalam model regresi, berarti apa? Enggak ada pengaruh X3 terhadap Y kan? Nah, berarti beta 3-nya 0, maka menjadi bias. Menjadi tak bias. Estimator B12. Tapi ini jarang terjadi. Ohmia ini berpengaruh. Contohnya pendapatan kekayaan. Kekayaan itu memengaruhi konsumsi kan. Nah, jadi ini andekan dia 0. Gitu ya. Maka dia menjadi apa? Kalau ini 0 menjadi tak bias. Tapi kalau tidak 0 ya otomatis bias. Ya. Nah itu mengenai sifat estimatornya. Kalau tandanya beta 3 dengan beta 32 sama, berarti hasil kalinya positif, maka nilai ini pasti lebih besar dari beta 2. Ya, lebih besar dari beta 2. Akibatnya overestimate. Ya, tapi kalau tandanya berbeda, hasil kalinya jadi negatif kan, maka underestimate. Nah, underestimate, itu penjelasannya ini. Nah, kalau ini negatif kan berarti lebih kecil beta 2 jadinya. Lebih kecil dari beta 2 berarti ekspektasinya ini lebih kecil beta 2 berarti underestimate. Ya. Ekspektasi ini lebih kecil beta 2 underestimate. Ekspektasi ini lebih besar beta 2 overestimate. Itu maksudnya. Nah, cara berikutnya yang keempat pakai transformasi variabel. Nah, boleh ini. Tapi ini hanya berlaku untuk data time series, jangan lupa. Jadi nanti usahakan Anda dapatkan data time series berpasangan ya gitu. Pertama, kalau Anda punya model ini, misalnya ambil contoh. Terjadi kolineritas yang kuat antara X2 dan X3. Nah, bagaimana cara transformasi yang dilakukan? Pertama, ambil leg 1. Jadi YT-nya menjadi YT-1, beta 1 tetap ya, karena konstan. X2T berubah menjadi X2T-1, X3T berubah jadi X3T-1. Baru plus UT-1. Terus apa? Langkah berikutnya kurangkan. Ini pakai metode first different form. Ya, beda pertama.
Jadi YT kurangi YT min 1, maka ruas kanannya beta 1-nya hilang. Tinggal apa? Beta 2 kali X2T dikurangi X2T min 1 plus beta 3 kali X3T dikurangi X3T min 1 plus UT dikurangi UT min 1 beri nama aja VT. Ya, beri nama VT. Ya, jadi modelnya jadi gini. Nah, model ini yang dikenal dengan first different form. Nah, biasanya ini dengan itu korelasinya sudah melemah. Gitu. Sudah melemah ini, cara ini. Ya. Nah, cara kedua nanti, cara berikutnya nanti pakai regresi polinomial. Ya. Coba kalau Anda kurangkan, misalkan X2T dengan X3T korelasinya kuat. Ambil leg-nya. Ini ambil leg 1, ini ambil leg 1, kurangkan. Cek lagi, ini sama itu, variabelnya sekarang ini sama itu. Itu kalau Anda korelasikan, sudah mengecil korelasinya. Berarti mengurangi multikolineritas. Sudah, tinggal Anda regresikan aja. Ini terhadap ini sama itu tanpa intercept, jangan lupa. Tanpa intercept. Ya, maka Anda dapatkan beta 2 topi, beta 3 topi kan. Nah, nanti akan dapat hasil. Nah, hasilnya dikembalikan ke mana tadi? Nah, ke model asalnya ini, beta 2, beta 3. Nah, bagaimana memperoleh beta 1-nya? Kita bisa menggunakan ini saya jumlah, berarti kan, ini saya jumlah, saya bagi N, ketemu Y bar T. Ketemu Y bar kan? Ini saya jumlah, saya bagi N, tetap beta 1 kan? Ini saya jumlah, saya bagi N, ketemu X bar 2. Ini saya jumlah, saya bagi N, ketemu X bar 3. Jadi nanti saya dapat hasil Y bar sama dengan beta 1 plus beta 2 X bar 2 plus beta 3 X bar 3. Ini kalau dijumlahkan 0. Dari situ Anda dapatkan beta 1 topi. Y bar kurangi beta 2 X bar 2, ya, beta 2-nya topi tadi yang diperoleh dari hasil transformasi tadi, dikurangi beta 3 topi X bar 3. Itu cara memperoleh beta 1 topinya. Ya. Itulah proses remedial yang keempat dengan menggunakan first different form. Bisa Anda pakai. Ya. Nah, sekarang ini tadi ada transformasi lain yang bisa digunakan, ya, yaitu namanya rasio transformasi. Misalkan saya punya model ini, di mana Y-nya itu pengeluaran konsumsi, X2 itu GDP, X3 itu total populasi. Coba lihat, berhubungan erat ini. Kalau populasi bertambah, maka GDP-nya ikut naik. Nah, berkorelasi ini, ada kecenderungan. Ya. Nah, bagaimana cara yang dikenakan di first different form atau rasio transformasi tadi? Nah, caranya dia membagi model tadi, ya, model asalnya kan ini, dibagi dengan variabel yang dipilih. Misalkan di sini yang dipilih adalah X3T. Nah, jadi ini yang dipakai X3T sebagai acuannya. Apa X3T? Total populasi. Ya, sehingga modelnya jadi gini kan. Jadi seolah-olah ada variabel respon baru. YT dibagi X3T, dapat kan? Namanya YT star misalkan. Ini ada respon baru. Beri nama aja, misalkan apa ini? V1. Ini respon baru, prediktor baru, namakan aja V2. Ya, jadi nanti Y star T diregresikan terhadap V1 dan V2, pakai intercept, galatnya berubah ini. Nah, cuma ingat, setiap mengatasi masalah, muncul masalah berikutnya. Kalau ini berarti terjadi kasus heteroskedastisitas. Ya. Kita ngabaikan heteroskedastisitasnya karena kita membahas tentang multikolineritas. Berarti nanti Anda regresikan YT star terhadap V1, V2 dengan intercept. Jadi ada intercept beta 3, beta 1 V1 plus beta 2 V2. Dapat kan nanti? Beta 1 dapat, beta 2 dapat, beta 3 dapat. Itu sudah merupakan jawaban dari ini. Nah, itu cara berikutnya ya. Jadi ada banyak cara memang di ekonometrik ini ya. Itu yang menarik ya.
Anda pilih yang mana. Nah, kemudian ada cara berikutnya, menambah data baru. Tujuannya apa? Untuk mengecilkan varian koefisien. Nah, itu tujuannya itu. Atau mengecilkan korelasi antar variabel prediktor. Kalau Anda punya variabel prediktor X2, X3 sebanyak 10 pengamatan. Korelasinya 0,9 misalnya. Anda tambah aja 20 pengamatan, 20 pengamatan jadi 30 pengamatan. Ya kan? Korelasikan lagi pasti mengecil. Kurang dari 0,9 pasti. Nah, itu cara yang kelima ini menambah data baru. Cuma ini biasanya nambah data baru ini ya butuh biaya juga, gitu ya. Terserah Anda pakai cara ini boleh, ya. Yang jelas ini akan mengecilkan varian koefisiennya. Lihat ini, kalau datanya saya tambah, berarti ini akan membesar. Bilangan tetap dibagi besar, maka menjadi kecil. Nah, itulah. Sebenarnya dari rumus saja sudah kelihatan. Ya. Nah, ini yang saya kenalkan nanti, mengurangi multikolinitas dengan regresi polinomial. Masih ingat regresi polinomial? Regresi polinomial itu berarti variabel prediktornya dinyatakan dalam bentuk selisih. Selisih dengan rata-rata. Ya, ini saya peragakan langsung aja supaya paham. Nah, misalkan saya punya data seperti ini. Ini antara X dengan X kuadrat. Ini X kuadrat itu kuadrat dari X. Ini korelasinya sangat tinggi. Nah, ini sengaja saya buat tuh. Kita lihat korelasi X dengan X kuadrat ya. Start, basics, korelasi. Saya masukkan X dengan X kuadrat. Ini saya delete dulu. X dengan X kuadrat. Nah, lihat korelasinya hampir 1. 0,996. Berarti kalau Anda memodelkan regresi kuadratik dengan menggunakan X langsung, X dan X kuadrat, ini terkena multikolinitas yang serius. Sehingga sulit kita memisahkan pengaruh X terhadap Y kalau X kuadratnya tetap. Juga pengaruh X kuadrat terhadap Y jika X-nya tetap, sulit. Ya. Apalagi ini sangat signifikan kan korelasinya. Nah, untuk mengatasi ini caranya saya transformasi menjadi V1, V2. Cara memperolehnya di mana? Ya pakai perintah aja. Let di sini ya. V1, nah ketikkan aja. V1 sama dengan, nah, kurangi aja X dengan rata-ratanya X. Nah, itu aja. X dikurangi min, kurung buka tutup, X. Nah, sudah. Ini kalau Anda enter nanti keluar nilai ini. Ya, untuk meyakinkan saya pindah aja ke sini ya. Saya beri nama aja W aja ya, W1. Nanti nilainya akan sama dengan V1. Ini saya ganti nama W. Nah, gitu ya. Enter. Oh, hasilnya sama persis. Persis sama hasilnya. Nah, yang W2 juga sama. Nah, cuma hati-hati yang W2. W2 itu apa? X dikurangi rata-rata X pangkat 2. Ya. Jangan ini dikurangi rata-rata, salah. Ya, jadi let W2 gitu ya. Sama dengan, nah ini pakai kurung buka tutup dulu pangkat 2. Nah, ini ya. Jadi Anda masukkan di sini X dikurangi min dari X. Nah, ini buat perintahnya. Bisa enter. Nah, coba lihat sekarang korelasi W1 W2. Start basics korelasi antara W1 dan W2. Langsung turun drastis 0,291. Ya kan? 0,291. Yang awalnya tadi korelasinya 0,996 gitu, berubah menjadi 0,291. Berarti cara regresi polinom ini sangat bagus untuk mengatasi multikolineritas. Nanti Anda tinggal meregresikan, misalkan responnya set ya. Set terhadap W1, W2. Oke, kita peragakan langsung. Start regresi ya, antara set dengan X sama X kuadrat. Gitu. X
dan X kuadrat. Ya, pakai kuadratik. Ya kan? Modelnya menggunakan intercept. Ya. Optionnya, ya benar ini sudah langsung grab resultnya. Oke. Nah, oke langsung. Nah, mengeluarkan VIF kalau versi 17 loh, bayangkan. X VIF-nya 115, jauh melebihi 10. X kuadrat juga, sama kan? Nah, coba kalau saya regresikan sekarang. Ya. W terhadap apa? Namanya di V1, V2 ya. Nah, kita lihat. No, VIF-nya langsung turun drastis 1,09. Nah, ini caranya seperti itu. Nah, nanti yang dipakai ini. Jadi set sama dengan 10.024 min 0.107 V1 baru plus 0.5002 V2. Kemudian kembalikan lagi setnya tadi, ya, V1-nya Anda ganti menjadi X min X bar, V2-nya diganti dengan X min X bar kuadrat. Sudah, kan ketemu. Ya, itulah caranya ya. Jadi dikembalikan ke variabel asalnya X ya, jangan lupa. Ini kan alat aja untuk mendapatkan estimatornya ini tadi ya. Jangan lupa V1 diganti X min X bar, X2-nya, V2-nya diganti X min X bar kuadrat. Ya gitu. X barnya kan konstan, bisa dihitung langsung rata-ratanya X ini. Nah itu caranya untuk mengembalikan ke asal ya. Oke, saya kira sampai di sini ya. Saya akhiri. Besok Jumat kita lanjutkan ke pertemuan terakhir untuk itu dan tugasnya sekalian besok Jumat ya. Nanti bisa di-upload di aula ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.